Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selalu semangat Bapak Ibu Guru Penggerak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2. Saya Yeni Purwati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 109 dari SMA Negeri 1 Randu Blatung, Blora. Untuk koneksi antar modul 1.1 dan 1.2 saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dari model refleksi 4P, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu peristiwa. Untuk peristiwa, setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro serta nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2, ada beberapa peristiwa yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu 1. Memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Peristiwa yang kedua yang saya dapatkan adalah menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin belajar. Pada peristiwa yang ketiga, saya dapat membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi perilakunya, dan memberikan pembelajaran sesuai dengan tumbuh kembangnya, yaitu sesuai dengan wiraga, wirama, dan wirasa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kaitan peristiwa pada modul 1.1 dan modul 1.2 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal itu sesuai dengan pemahaman saya yang selaras dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajar. Kita lanjutkan pembahasan untuk refleksi yang kedua, yaitu perasaan. Perasaan saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai modul 1.2 ini, saya mengibaratkannya seperti lilin yang selama ini padam karena lampu di sekitar saya terus menyala. Setelah sekian lama, lilin dalam diri saya mulai menyala dan membuat sekitar saya menjadi tenang, sehingga perasaan saya begitu bahagia. Menyalanya lilin yang saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya bersyukur dan senang sekali mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, serta teman yang inspiratif, sehingga lilin dalam diri saya dapat menerangi langkah dan lingkungan sekitar saya. Sebelumnya masih terjadi kebingungan dalam diri saya ketika mendidik murid. Namun setelah pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, diri saya mulai terbuka bahwa guru itu menuntun dengan nilai dan peran sebagai guru, sehingga mampu mengoptimalkan potensi murid. Saya juga tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dan termotivasi untuk terus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Setelah saya mengalami beberapa peristiwa, kemudian timbul perasaan yang ada dalam diri saya, dan yang ketiga ini ada pembelajaran yang bisa saya petik. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya beranggapan bahwa cara mengajar yang terbaik menurut saya yaitu pembelajaran yang berpusat pada buku. Kesuksesan belajar saya ukur dengan nilai pengetahuan yang murid dapatkan
dan refleksi tidak perlu saya lakukan karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang sudah baik. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah pembelajaran yang saya lakukan seharusnya pembelajaran yang berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing, sehingga penilaian tidak hanya pengetahuan, akan tetapi juga penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Dan saya harus mampu melakukan refleksi untuk meningkatkan pembelajaran. Setelah saya melalui peristiwa, kemudian perasaan dan pembelajaran, kegiatan refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Penerapan yang saya lakukan yaitu saya berusaha menerapkan nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Yang pertama yaitu nilai berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka mampu mengoptimalkan diri untuk bekal hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Penerapan yang kedua yang saya lakukan adalah inovatif. Sebagai pendidik, saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik model atau media pembelajaran. Selain itu, saya juga akan membuat video pembelajaran yang interaktif agar murid saya menjadi lebih semangat belajar, merasa senang, dan nyaman mengikuti pembelajaran saya. Untuk penerapan yang ketiga yaitu reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka, selalu mengevaluasi kelemahan dan kelebihan saya, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan teman. Penerapan yang keempat, mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Penerapan yang kelima, kolaboratif. Saya akan menjadi pendidik yang kolaboratif, yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.